Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Ibu Bapak, Kepala Sekolah, peserta Diklat, Program Sekolah Penggerak. Hari ini pada sesi terakhir kita akan melanjutkan materi dari materi-materi sebelumnya, yaitu tentang kurikulum di Sekolah Penggerak. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur kurikulum, profil pelajar Pancasila, kemudian modul ajar. Kali ini kita akan mendengarkan paparan dari Ibu Anis tentang pengembangan kurikulum yang berada di satuan pendidikan. Kepada Ibu Anis, kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rasanya ketemu dengan Bapak Ibu yang luar biasa semangat ya. Mudah-mudahan semangat kita nanti bisa menular ke guru-guru kita di sekolah. Bapak Ibu, kita hari kelima ini mungkin akan bertemu dengan rangka atau prinsip pengembangan kurikulum operasional ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah melakukannya di tahun bahkan. Kira-kira kapan Bapak Ibu pernah melakukan pengembangan kurikulum operasional ini? Di tahun ajaran baru ya? Belum pernah ya Bu ya? Memang tiap hari Bu Ju awal tahun ya? Iya, di awal tahun, di tahun ajaran baru. Betul. Kita sebenarnya saya pribadi pernah melakukan hal yang sama. Jadi saya yakin juga Bapak Ibu sudah melakukan di sekolah. Tiap tahun ajaran baru kita harus mengembangkan kurikulum operasional ini ya. Nah Bapak Ibu kalau kita cermati, mungkinkah ada perbedaan ya pengembangan kurikulum operasional di era kita sebelum mengenal sekolah penggerak ini dengan yang lama begitu kan? Bapak Ibu kalau kita perhatikan sebenarnya dari materi ini kita bisa melihat bahwa ada satu hal yang nggak boleh terlupakan tadi profil pelajar Pancasila ya. Yang kadang-kadang itu nilai karakter yang belum kita terjemahkan menjawabkan di dalam pengembangan kurikulum. Kemudian yang harus kita perhatikan juga apakah kurikulum yang kita kembangkan itu sesuai dengan kebutuhan sekolah kita atau belum gitu ya. Kira-kira Bapak Ibu mohon berkenan kami akan berikan penjelasan ada prinsip-prinsip yang harus kita penuhi supaya pengembangan kurikulum kita lebih mudah kita lakukan dan lebih cocok ya sesuai dengan kondisi sekolah kita. Karena kita prinsipnya kan sekolah merdeka ya, berarti kita boleh mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi sekolah kita. Pertama, prinsipnya adalah berpusat pada peserta didik. Apakah selama ini kita pernah menelaah pengembangan kurikulum kita memang cocok buat kondisi anak didik kita atau kondisi sekolah kita atau kebutuhan sekolah yang memang akan kita ampuh ya untuk mengembangkan anak-anak kita mau ke arah mana. Kita kadang-kadang bikinnya hanya sekedar formalitas begitu ya. Menyusun tapi kita nggak pernah mendefinisikan apakah ini sesuai dengan kebutuhan kita. Kedua, kontekstual. Sekolah kita apakah di lingkungan kultur, budaya yang berbeda di pedesaan, di perkotaan tentu akan harus menjadi perhatian buat kita. Pengembangan kurikulum ini harus sesuai dengan kondisi di mana anak didik kita tinggal, gitu ya. Kemudian bagaimana lingkungan mereka berada, ya harus kita sesuaikan. Jangan sampai kita mengembangkan kurikulum yang tinggi, tapi anak kita ternyata dari segi sosial masih belum memadai untuk mendapatkan gitu ya pengembangan kurikulum itu. Kemudian yang ketiga, esensial. Buatlah pengembangan kurikulum kita itu memuat sesuatu hal yang paling dibutuhkan dan paling penting. Yang kita anggap belum terlalu diutamakan ya kita bisa tidak kita tuangkan dalam pengembangan kurikulum itu. Yang berikutnya, prinsip berikutnya selain esensial adalah akuntabel ya. Jadi
kalau ibu merancang kegiatan belajarannya, muloknya, ekstrakurikulernya gitu ya, lihatlah data-data yang memang sesuai dengan data yang kita akan kembangkan di kurikulum kita gitu ya. Jangan membuat pengembangan-pengembangan yang kira-kira sulit kita ukur atau kita kita sambungkan dengan kebutuhan di sekolah kita. Kemudian berikutnya melibatkan pemangku kepentingan. Jangan lupa ayah bunda atau bapak ibu semuanya, kita sebagai kepala sekolah nggak boleh melupakan ya tim pengembang sekolah yang selama ini sudah kita bentuk. Kita harus melibatkan, kalau kita sekolah swasta melibatkan pihak yayasan, kemudian ada stakeholder kedinasan ya, apakah pengawas, ada komite sekolah ya, dan bahkan di sini ada sektor-sektor industri yang memang berkepentingan untuk bisa membantu melakukan ya atau menunjang kegiatan belajar mengajar kita di sekolah. Nanti harus kita undang mereka menjadi sebuah tim yang bisa memberikan kontribusi dalam memajukan pendidikan sekolah kita. Nah, Bapak Ibu semua, dari 5 prinsip ini mungkin kita akan coba refleksi ya ke belakang dengan apakah perbedaannya pengembangan kurikulum yang pernah kita lakukan dengan yang nanti akan kita lakukan ya saat kita sudah mengimplementasikan konsep pengembangan kurikulum operasional sekolah penggerak ini. Mungkin demikian sebagai paparan awal, kita perbanyak diskusi supaya kita lebih mudah dan memahami dan lebih mudah mengaplikasikannya. Terima kasih. Ya, dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Anis yang sudah memaparkan materinya tentang pengembangan kurikulum di satuan pendidikan. Mungkin memang masih belum terlalu detail jelas tentang materi ini. Mari kita bahas bersama-sama, kita diskusikan bersama-sama. Barangkali ada berbagai pertanyaan, kami persilakan. Silakan kepada Ibu Ucu Fatimah. Iya. Ibu. Iya, terima kasih kepada kesempatan yang diberikan. Yang saya tanyakan ini, saya tertarik sekali dengan pengembangan kurikulum di sekolah penggerak ini. Yang ditanyakan adalah apakah ada yang perbedaan yang signifikan antara pengembangan kurikulum sekolah penggerak dengan pengembangan kurikulum sebelumnya? Mungkin itu. Baik, terima kasih Bu Ucu ya. Ya, menarik yang kita perlu garis bawahi, pengembangan kurikulum operasional di sekolah penggerak ini itu memberi keleluasaan sekolah untuk bebas mendesain pembelajarannya, tidak terpaku kaku sesuai dengan kerangka-kerangka umum yang biasanya kita dapat turunan dari UPT atau dari pihak terkait yang kadang terpaku dengan sistematika saja. Tapi di sini yang menarik, kita boleh kembangkan sesuai dengan kebutuhan kita. Memberi kebebasan kepada satuan pendidikan mungkin itu ya? Sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan yang real dengan sekolah kita. Oh iya. Dan yang paling menarik, mungkin perbedaannya tidak terlalu banyak lampiran-lampiran ya. Sekarang lebih simpel dan lebih tidak terlalu banyak lampiran-lampiran kita lampirkan, sehingga kita akan fokus kepada konten pengembangan kurikulumnya saja. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan tidak cukup jelas ya Bu Ucu ya. Nanti bisa ditanyakan lagi ya. Iya, supaya nanti kita bisa diskusi lagi ya Bu Anis ya. Jadi kesimpulannya bahwa kurikulum pengembangan kurikulum itu bisa berbeda-beda setiap satuan pendidikan ya Bu ya. Tergantung kondisi karakteristik di mana satuan pendidikan itu berada. Berarti antara Jakarta dengan Papua pasti berbeda ya Bu ya. Ya, betul. Tidak bisa disamakan ya Bu ya. Dengan Bogor juga ya. Iya, nggak usah jauh-jauh ke Papua ya. Cianjur dengan Bogor juga ya. Cianjur dengan Bogor juga berbeda ya. Baik, terima kasih banyak atas paparannya Ibu Anis. Semoga apa yang Bu Anis sampaikan hari ini sangat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih kepada Ibu Bapak yang sudah mengikuti paparan materi sampai hari ini. Semoga kita bisa melaksanakan, mengimplementasikan
materi-materi di program sekolah penggerak ini dengan baik di lapangan di satuan pendidikan kita masing-masing. Amin. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat Bapak Ibu semua.